tema yang teman-teman sudah tahu tentang support system. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengarkan tema ini atau judul yang kita dengar ini suatu hal yang bukan suatu hal yang baru kita dengar. Ini suatu hal yang sering kita dengar, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik dalam keluarga kita, teman pergaulan kita, di sekolah kita, atau di kuliah, apapun kita, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita membutuhkan ini atau kita melakukan ini dalam kehidupan kita. Terus, apa pengertiannya? Saya mencatat di sini ialah bahwa support system itu adalah seseorang yang memberikan kita kekuatan secara emosional dan mampu berbuat langsung. Artinya bukan hanya secara emosional dia berikan bagi kita, tetapi ada tindakan langsung yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Bahkan kita juga jadi pelaku untuk melakukan support system atau membantu orang lain dalam memotivasi, memberikan dukungan bagi teman-teman kita. Sehingga tadi games itu menceritakan bagaimana kita ada kerjasama, seperti penjelasan dari Kak Alfa tadi. Ada support, ada semangat yang diberikan bagi teman-teman kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang support system, artinya ada suatu hal yang penting di sana yang perlu kita perhatikan. Paling tidak kita perhatikan di sini bahwa ada kepentingan luar biasa ketika kita mengerti, memahami tentang support system itu, yaitu berkenaan dengan kesehatan mental kita. Kenapa teman-teman? Kesehatan mental ini adalah menjadi suatu hal yang benar-benar patut dijaga. Karena apa? Kondisi ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Bahkan membuat kita bisa menilai diri kita sendiri kalau kita menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Oleh karena itu, mengingat bahwa harga diri kita atau pribadi kita itu suatu hal yang sangat berharga dan layak dijaga. Karena ketika kita berbicara tentang support system yang membangun kesehatan mental kita, perlu sekali kita jaga, kita lindungi. Dan kita sadari bahwa diri kita itu membutuhkan namanya cinta, membutuhkan namanya kasih sayang dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mendapatkan kasih cinta itu untuk mendukung kita? Ya dengan jalin hubungan support system itu, membangun, memotivasi diri kita. Seperti yang saya katakan bahwa support system itu suatu hal yang luas, yang pernah kita dengar bahkan kita lakukan. Dan sebagai makhluk sosial memang perlu kita melakukan ini atau membuat ini. Dan kita bisa temukan ini dalam banyak kalangan, bisa di sahabat kita, bisa di teman kita, bisa di orang yang terdekat kita, pacar kita, bisa, keluarga kita, bisa. Di siapa saja, di teman pemuda seperti ini, bisa. Karena apa? Karena memang ketika kita berbicara tentang support system, itu pasti berkaitan dengan pihak lain. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Itu harus ada pihak lain yang menjaga, mendukung kita, menguatkan mental kita. Jadi perlu sekali kita menjaga atau menjalin support system ini. Tetapi perlu kita perhatikan di sini. Ada catatannya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu juga, tidak semua orang itu menjadi support system yang baik atau pendukung yang baik. Karena apa? Kecenderungan kita atau sifat karakter kita yang berbeda-beda atau pemikiran kita yang berbeda-beda, bahkan kecenderungan kita itu istilahnya kemarin yang kita bahas tentang toksis itu kadang-kadang yang membuat kita perlu diperhatikan itu. Meskipun memang kita saling membutuhkan, saling mendukung secara mentalitas kita, tapi kecenderungan kita itu yang membuat kita berhati-hati memilih support system kita itu. Terus pertanyaan bagi kita lagi bahwa
Kalau memang itu penting bagi kita, baik dalam kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, terus lainnya atau manfaat bagi kita itu apa sih? Paling tidak di sini saya mencatat manfaatnya, dan teman-teman bisa temukan itu banyak hal. Paling tidak ada berapa hal di sini, paling tidak ada 7 hal yang penting sekali kita perhatikan tentang support system ini. Yang pertama ialah, manfaat yang pertama yang saya catat di sini ialah meringankan stres kita. Itu manfaatnya yang pertama. Karena apa? Segala bentuk tekanan dalam hidup dapat memicu stres dan rasa tidak nyaman. Ketika kita mengalami stres, tentunya kita memerlukan atau membutuhkan orang-orang yang mampu membuat kita tenang, membuat kita nyaman, dan orang-orang yang itulah yang orang-orang yang bisa mendukung kita itu, yaitu orang-orang yang di sekitar kita. Karena apa? Seringkali tidak terlepas kita mempunyai tantangan di masa muda seperti ini. Pasti. Banyak pemikiran, banyak pemahaman, banyak cita-cita harapan kita. Tetapi ketika kita berharap kita mencipta kita ke depan, tapi ada tantangan, ada proses yang kita lewati, yang membuat kita kadang-kadang stres dan kita tidak nyaman. Karena itu, manfaat dari support system ini bisa meringankan stres kita. Kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Dan manfaat yang kedua ialah membantu menghadapi masa sulit. Ya, ini penting juga. Karena apa? Seperti yang tadi, ketika teman-teman kita tutup mata, kita tuntun dia melalui kesulitan, kita ada di sana, kita mensupport dia, memberikan jalan keluar baginya, memberikan semangat bagi dia, memotivasinya. Tentu ini secara individu atau secara pribadi sangat kita butuhkan. Seperti yang saya katakan, tidak terlepas dari kita anak muda ini banyak tantangan, banyak hal. Baik dalam pergaulan kita, apalagi pergaulan yang membuat kita kadang-kadang bukan hanya jauh dengan keluarga, kadang-kadang kita jauh sekali dengan Tuhan. Kita nyaman dengan pergaulan kita yang hari-hari ini, yang menurut beta terlalu apa ya, mau bilang tidak kenal kebenaran, tidak rajin gereja juga, rajin ibadah juga, tapi pergaulannya bobrok sekali. Makanya manfaat atau ketika kita berbicara tentang support system ini suatu hal yang luar biasa. Itu hal yang kedua. Selain dari mengurangkan stres kita atau membantu menghadapi masa sulit, di sini juga saya mencatat ialah kita juga bisa menemukan motivasi dari teman kita. Peran support system ini juga sering dirasakan oleh kita dalam waktu kita sedih. Karena ketika kita waktu sedih, ada pihak lain yang memotivasi kita, membuat kita semangat. Dan manfaat dari support system itu sudah memotivasi supaya kita mencapai sesuatu hal, atau keluarga bisa hadir sana untuk memberikan kita kenyamanan. Karena tidak terlepas dari kesedihan. Karena kita masih manusia, jadi penuh tantangan yang ada. Kadang-kadang kita bisa menangis. Teman-teman mungkin muka saja begini, tapi kalau misalnya ketika rindu orang tua menangis karena kecil juga. Jadi saat-saat seperti itu kita butuh teman, sahabat yang betul-betul yang mengerti keadaan kita, memotivasi kita itu seperti apa. Dan juga selain dari manfaat untuk kita saling memotivasi antara satu dan yang lain, juga manfaat yang perlu kita perhatikan dari support system ini ialah menjaga kesehatan fisik seperti yang saya katakan tadi di awal. Memang penting sekali. Dan yang berikut ialah meningkatkan karir kita atau cita-cita kita. Bisa. Karena apa? Ketika kita berbicara meningkatkan karir kita atau harapan kita, itu kita perlu orang lain mendukung kita. Misalnya di kampus, dalam studi kita, mungkin kita ketemukan kesulitan-kesulitan, tentu kita perlu orang lain.
Apalagi di tugas-tugas akhir seperti itu susah sekali ya. Adi Belang atau Kak Cia, mereka yang tahu itu. Kalau kota masih kici-kici begini, saya tahu itu bagaimana. Jadi memang kita ketika kita mulai berbicara dalam studi kita, kesulitan-kesulitan di tugas-tugas akhir kita, memang kita perlu orang lain untuk memotivasi kita, mendukung kita. Dan juga hal yang terakhir yang saya catat di sini dari manfaat support system itu ialah ada dukungan secara sosial bagi kita. Karena apa? Seperti yang awal yang saya katakan bahwa kita ini makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain, membutuhkan orang lain. Sosial di sini juga bisa berbicara tentang hal yang diberikan kepada kita oleh orang lain. Itu bukan secara motivasi saja atau kata-kata doa saja, bisa tindakan nyata atau memberikan sesuatu hal yang memang kita memerlukan itu secara material. Jadi beberapa hal itulah yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang support system itu. Ada begitu banyak manfaat, kita bisa cari di internet dan dimanapun. Paling tidak itu beberapa hal yang saya catat di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang support system ini. Terus pertanyaan lagi bagi kita ialah bahwa bagaimana caranya, dan kita juga perlu tahu bahwa support system tidak bisa hadir seperti itu juga. Perlu kita juga bisa kita mencari support system itu. Terus bagaimana caranya bisa supaya kita temukan support system yang baik itu seperti apa? Paling tidak ada 3 hal di sini saya catat. Yang pertama, kita harus pastikan dulu apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Pastikan itu dulu. Apa yang ingin beta gapai ke depan itu apa. Pastikan itu dulu dalam diri kita, supaya kita bisa lebih mudah untuk mencari yang sama harapannya, artinya sama cita-citanya seperti itu. Kalau seperti itu kan nyambung ketika bercerita begitu. Dan yang kedua, jikalau memang ketika kita dalam membangun support system itu, bagaimana kita membangunnya, kita tidak bisa temukan itu. Kita bisa hubungi orang yang memang kita anggap dia betul-betul dewasa, misalnya hubungi konseling, bisa. Kasir di sini bisa. Untuk bagaimana kita membangun support system yang baik itu. Selain kita mencari usaha kita, menemukan dengan cara kita. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa temukan itu, kita bisa datang di konseling, ceritakan apa masalah kita. Bisa. Dan yang terakhir, kita juga bisa membangun support system kita itu yaitu dengan hobi kita. Bisa. Karena apa? Kalau misalnya seperti yang saya katakan bahwa kalau misalnya kita hobi sama, misalnya sama-sama sepak bola, itu kan ceritanya nyambung, kita bisa, oh ini begini. Dan kadang-kadang ketika kita cerita itu kayak bebas. Jadi 3 hal ini juga bisa membantu kita, yaitu pastikan apa yang kita cari, dan kalau memang kita tidak bisa tahu support system itu kita yang baik, bagaimana membangunnya, bagaimana kita bisa kayak contohnya Kak Sherly di sini ada dalam dunia konseling, bisa menghubungi mereka untuk bagaimana kita bisa membangun support system yang baik itu dan dengan hobi kita. Terus tentunya ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan juga. Di sini saya mencatatnya syarat-syarat dari support system yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu dia itu harus orang yang dapat dipercaya. Ini penting teman-teman. Jangan sampai kita bercerita di orang yang kita kenal, kita cerita. Itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, syarat menjadi support system yang baik itu ialah orang yang mau menolong kita. Jangan sampai kau cerita dia malas toju, itu kadang-kadang bibir pican. Begitu. Dan yang berikut ialah yang bisa membuat kita tersenyum. Ini penting sekali. Jangan sampai kita cerita kalau kita muka bangka dengan dia.
Kadang-kadang seperti itu. Yang bisa mampu menolong menyelesaikan masalah kita. Cari orang-orang yang begitu, syaratnya seperti itu. Atau orang yang senang berbagi dengan kita. Kan tidak semua orang ketika kita cerita, mereka mau berbagi cerita pengalaman mereka, tidak semua orang seperti itu. Cari orang-orang yang ketika kita cerita, mereka nyaman dan senang mau berbagi dengan kita. Dan usahakan ketika kita mencari teman atau support system itu, usahakan ada rasa kenyamanan juga di sana. Baik aman secara pribadi kita, memberikan semangat pada saat kita down. Itu syarat-syarat dari seseorang yang harus dimiliki untuk menjadi support system yang baik itu. Menolong kita menghadapi rasa kekhawatiran juga, seperti penjelasan awalnya beta. Dan kita bisa berbagi semua hal kepada orang yang kita percayai itu, yang menjadi teladan kita untuk kita bercerita dengannya. Itulah hal-hal syarat yang perlu kita perhatikan. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, yang perlu kita pertanyakan, apakah ada orang atau teman, keluarga, orang terdekat kita sekalipun yang dengan sempurna, layak, bisa diandalkan, bisa diteladankan? Apakah ada? Seperti syarat-syarat yang kita paparkan ini. Ketika saya sampai di titik ini, ketika saya sharing dengan kakak Alfa, ternyata tidak ada manusia yang sempurna memberikan kita betul-betul rasa nyaman. Tidak ada, hanya Tuhan sajalah. Coba kita perhatikan Yeremia 17 ayat 5 dan sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Saya baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini. Alkitab katakan, siapa yang mengandalkan manusia, terkutuklah ia. Dan siapa yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah ya. Artinya memang kita melihat di sini bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang betul-betul kita andalkan. Karena apa? Sifat manusia itu suka berubah. Betul teman-teman. Saya bersaksi sedikit. Ketika waktu itu beta cita-cita jadi tentara dan orang tua dukung begini-begini, tapi pada akhirnya tidak juga. Datang di Kupang ketika ambil keputusan untuk sekolah hamba Tuhan, sudah telepon di Sabu, bapak, mama, kakak, adik, telepon di keluarga, beta mau sekolah jadi hamba Tuhan. Tetapi ketika pulang ke Sabu, mereka katakan, tunggu dulu, masih kerja rumah alasannya. Itu sakit hati teman-teman. Dari keluarga yang betul-betul beta sudah harapkan bahwa mereka akan membantu beta pada saat beta susah, ketika beta kuliah. Ketika berbicara seperti itu, beta hanya bisa masuk kamar dan menangis. Di sini satu hal yang beta belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna, yang betul-betul keluarga sekalipun yang bisa kita andalkan, yang bisa kita dalam keadaan sulit yang betul-betul kita tidak ada. Hanya Tuhan betul-betul dialah yang membantu kita. Karena apa? Alkitab juga katakan bahwa kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita yang kita omong.
Kadang-kadang kita sudah berpikir, oh ini dia sudah yang bisa membantu katong. Ini dia yang pasti support katong. Ini dia Tapi kadang-kadang Alkitab katakan bahwa kita tidak bisa melihat hatinya, apakah dia tulus bantu kita atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu hati seseorang tuh. Karena apa? Kalau kita perhatikan misalnya di 1 Samuel 16 ayat 7 bagian akhir itu, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maksudnya begini, bolehlah kita bisa perhatikan dia dari luar, tapi hatinya apakah kita tahu betul-betul dia menolong kita, menuntun kita. Ini juga perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi kita juga harus perhatikan, kalau memang kita mau cari support system yang baik itu syaratnya, kita juga harus membutuhkan orang yang betul-betul yang mampu, yang memberikan kita kenyamanan, dan yang paling penting cari orang yang betul-betul dia beriman kepada Kristus, terima Tuhan, dan terlepas dari itu. Jangan percaya dia total di dalam hidup kita, tapi ada pribadi, yaitu Allah sendiri yang harusnya menjadi totalitas kepercayaan kita, yang mendukung kita, memotivasi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi terlepas dari semuanya itu teman-teman, ketika kita melakukan itu, memberikan motivasi kepada orang lain sebagai anak-anak Tuhan, memberikan support kepada orang lain, artinya melakukan hal-hal baik yang kita lakukan. Mungkin di mata sesama kita, mungkin di teman-teman kita, itu sudah terbaik, tetapi belum tentu di mata Allah. Perbuatan baik yang sejati di hadapan Allah itu belum tentu perbuatan baik sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika saya berbicara dengan beta belajar, perbuatan baik yang Tuhan bisa anggap betul-betul baik itu, paling tidak dia harus melewati 3 aspek. Ketika dia melakukan satu perbuatan baik, 3 aspek ini dia harus lewati. Yang pertama, orang itu harus mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Selidiki hati kita setiap tempat ini. Apakah kita punya iman yang benar, yang sejati dalam Tuhan? Karena apa? Alkitab katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi meskipun kita memotivasi orang lain, support orang lain berbuat baik apapun, tetapi tanpa kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, itu dosa. Jadi misalnya contoh, kita datang pemuda seperti ini memuji, tapi kalau tidak ada iman yang benar dalam hatimu, sebenarnya engkau melakukan dosa, dan dosa di hadapan Allah itu. Kita bisa lihat banyak ayat. Contoh yang paling konkret itu Roma 14 ayat 23 bagian akhir itu. Kita memang harus punya iman. Dan yang kedua, ketika perbuatan baik yang betul-betul baik di hadapan Allah itu, tujuan kita untuk apa? Selain dari kita memiliki iman yang benar, tujuan kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memotivasi teman kita, apakah membanggakan diri kita? Atau hanya untuk memuliakan Tuhan? Bukankah Alkitab katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Makan minum saja, Alkitab katakan memuliakan Tuhan. Apalagi memotivasi sahabat. Apalagi kita datang pemuda seperti ini memuji Tuhan. Apakah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan? Bisa juga kita lihat di Matius 5 ayat 16. Supaya perbuatan kita dan Bapamu bisa menyenangkan dari perbuatan baik kita. Dan yang terakhir, perbuatan baik yang betul-betul baik yang di hadapan Allah itu. Dan itulah yang sebenarnya harus kita cari, ialah selain kita memiliki iman yang sejati, yang betul-betul iman. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu tapi tanpa dasar iman, itu dosa di hadapan Allah. Dan tujuan kita itu harus untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir itu harus dasarnya Alkitab, firman Tuhan. Meskipun kita punya iman, meskipun tujuan betul, tapi dasarnya kita
pakai dari orang lain, dari pikiran kita, kehendak kita, orang lain. Tetapi kalau tidak, Alkitab dasarnya tetap dosa. Jadi, ketika kita melakukan perbuatan baik, atau dalam arti ini memotivasi orang lain menjadi support system yang baik itu, pertanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah beta sudah punya iman yang baik? Ketika beta melakukan ini, apakah untuk mementingkan beta, mengagung-agungkan beta, atau hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Dan ketika beta lakukan ini, dasarnya beta lakukan itu apa? Apakah hendak beta sendiri? Apakah perintah orang lain? Atau dasarnya firman Tuhan? Amin untuk kebenaran firman Tuhan.